Assalamualaikum. Kumaha Egi Sujana tuh, kata Rustam. Diwawancari sama Marki Sarif itu di Forum Keadilan TV. Itu dia harus dihukum sosial, itu kata Rustam. Temennya sendiri yang dipecat juga dari TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, yang dipecat sama Egi itu, setelah dia ketemu Jokowi malah mencat Kurnia, terus Rustam, terus Rizal Fadilah. Timnya yang sama-sama tersangka di klaster 1 kan ada 5, yang 2 di SP3, Damai Hari Lubis sama Egi Sujana. Terus Egi Sujana setelah dicekalnya dicabut sama polisi dan di perkaranya di stop dengan dikeluarkan SP3, surat perintah penghentian penyidikan, itu dia mencat Kurnia, temannya sendiri, termasuk Rustam, termasuk Rizal Fadilah. Itu kumaha sih Egi teh. Nah, terus katanya dia punya usulan itu kalau dia nanti menang lawan Jokowi, tim yang RRT Rifa, Ray Suryo, Respon sama Dr. Tifa, termasuk yang lawan Jokowi itu kan ya yang 2 klaster itu kayak yang tersangkakan itu kan, termasuk Kurnia, Rustam dan itu. Maka Egi nggak boleh pulang ya, biarkan dia di luar negeri di Malaysia, jangan pulang sebagai hukuman sosial. Kalau dia sampai pulang atau kalau dia pulang ke Indonesia, dia pasti malu karena sudah melakukan semacam pengkhianatan terhadap teman-temannya sendiri dengan cara dia ke Jokowi tanpa melakukan satu rundingan secara organisasi. Habib Rizik nggak dikasih tahu, itu. Kemudian yang lain juga nggak dikasih tahu, dia tahu pergi sendiri. Jadi memang ini ada mungkin, jadi benar itu si ramalan, bukan ramalan, Rizal Ramli pernah mengingatkan si Rustam itu, hati-hati Egi, nanti satu saat dia bisa balik badan. Tapi dibantah oleh Rustam saat itu, dia nggak percaya, nggak mungkin lah Egi akan balik badan, kira-kira jawaban dia ke Rizal Ramli yang almarhum. Tapi ternyata apa yang diingatkan oleh Rizal Ramli itu benar ya. Egi Sujana itu balik badan dan kemudian dia merapat ke Jokowi. Tapi Rustam dengan cukup cermat dia mengatakan kalau sampai merapat dan membela Jokowi tidak ya. Tapi juga dia tidak ikut dalam barisan TPUA sekarang. Jadi dia lagi nyari posisi politik yang pas tuh bagaimana setelah kasus SP3 dan surat cekalnya itu dilepas, dicabut tuh. Jadi kembali ke saran dari Rustam yang koordinator lapangan dari TPUA itu harusnya Egi Sujana harus dihukum secara sosial, nggak boleh pulang dia di Indonesia. Biarkan mereka kalau masuk penjara juga dia nggak usah pulang ya. Kan dia kalau teman-teman masuk penjara gara-gara Jokowi, kalau dia pulang kan pasti dia malu dan dia dihukum dalam sejarah. Kalau menang sebaiknya dia juga nggak usah pulang. Kalau nggak usah pulang di Malaysia, kasihan juga ya kalau Habib Rizik nggak bisa pulang 3 tahun 7 bulan karena dia melawan rejim yang zalim ya. Ini dia pulang sendiri tanggal 11 November 2020, hari Rabu itu, setelah ditangkal masuk ke Indonesia selama 3 tahun 7 bulan. Tapi Egi ini kalau dia pulang, dia ngelawan siapa? Dia akan berkelahi dengan teman-teman sendiri. Dia tidak melakukan perlawanan, tidak melakukan semacam fight for itu apa sih? Melawan satu kekuasaan yang menzalimi dia, tapi dia istilahnya berkelahi dengan temannya sendiri, dan itu kan nggak elok dalam satu gerakan amar ma'ruf nahi mungkar melawan satu kekuasaan yang dipersoalkan karena sang tokohnya itu, kata Rustam itu, dia sen kanan belok kiri. Jadi kita lihat ya apa manuver Egi Sujana yang dipandang oleh Rustam itu seperti
duri dalam daging ya. Jadi seperti musuh dalam selimut, dan sang musuh dalam selimut itu sekarang ada di Malaysia berobat untuk penyakit kanker usus stadium 4. Satu pukulan telak dari Rustam, kawan seperjuangan yang merasa dikhianati oleh Eki Sujana. Gimana menurut antum? Assalamualaikum.